Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan itu. Pengertian perencanaan bisnis juga dapat didefinisikan sebagai dokumen yang merangkum tujuan operasional dan keuangan bisnis. Rencana bisnis ini biasanya berisi tentang rencana detail dan anggaran yang menunjukkan bagaimana tujuan bisnis dapat diwujudkan. Biasanya, sebagian perusahaan membuat rencana bisnis mencakup 3-5 tahun. Perencanaan bisnis ini merupakan langkah pertama yang penting bagi bisnis dan juga peta sukses bagi siapapun yang ingin memulai bisnis. Manfaat perencanaan bisnis adalah memberikan informasi yang dibutuhkan sebanyak mungkin kepada pemilik bisnis atau pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan untuk membuat bisnisnya lancar dan juga mendapatkan untung atau laba. Rencana bisnis dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu konsep bisnis, bagian pasar, dan bagian keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oleh Noval NIM 2220113 akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu perencanaan bisnis. Atau bagian penting dalam perencanaan bisnis. Peta bisnis itu perlu dituangkan dalam rencana bisnis. Ada 5 bagian yang harus terkandung dalam rencana bisnis untuk memulai usaha dan mencari investor. Yang pertama yaitu mengidentifikasi rencana bisnis, merancang konsep bisnis, membuat peta jalan bisnis, menentukan alternatif strategi sebagai rencana cadangan untuk antisipasi dalam meminimalkan risiko yang akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu menyusun rencana jalan keluar bila terjadi kegagalan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu format penyusunan dan pembuatan rencana bisnis. Kerangka dan format penyusunan rencana bisnis terdiri dari beberapa bagian pokok, yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif bercerita mengenai bisnis apa yang akan dibuat, visi dan misi tujuan bisnis tersebut. Yang kedua, latar belakang perusahaan. Yang ketiga, analisis pasar. Analisis pasar berisi tentang produk atau jasa yang dihasilkan, gambaran jasa, segmen dan target pasar yang dituju, tren perkembangan pasar, proyeksi penjualan, strategi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu analisis produksi. Analisis produksi menjelaskan sistem operasi bisnis kita. Misalkan bisnis kita adalah bisnis produksi atau manufaktur, perlu diketahui bagaimana proses dari penerimaan pesanan, produksi, serta distribusi barang-barang dan penagihan. Jika bisnis kita adalah bisnis jasa, kita harus menuliskan dengan jelas bagaimana cara kita menyalurkan jasa kepada pembeli. Yang kelima, analisis sumber daya. Analisis sumber daya manusia menceritakan orang-orang yang dibutuhkan dari kompetensi. Yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketujuh, analisis keuangan. Analisis keuangan berisi proyeksi pendapatan dan pengeluaran, pengembalian modal, serta pengambilan atas investasi. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinur, NIM 2220039, kelas PPAA. Saya dari kelompok 2 kewirausahaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian inovasi. Pengertian inovasi. Inovasi dalam bisnis adalah memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Kata kunci lainnya dalam pengertian inovasi ialah baru. Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi juga merupakan bagian dari mental seorang bisnis.
yakni inovatif. Seorang pembisnis memiliki tuntutan untuk mampu menjadi sosok yang inovatif dalam melahirkan ide-ide dan strategi untuk mengembangkan usaha bisnis. Demikian penjelasan tentang inovasi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon bisa ditambahi. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari materi sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari yang saya tahu mengenai proses inovasi. Nah, gimana sih cara terjadinya proses inovasi itu? Inovasi itu merupakan hasil dari pencarian suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, prosesnya ini dimulai dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Dapat dipahami dan dilihat, inovator harus melihat, bertanya dan mendengar orang lain mencari inovasi. Mereka berpikir keras dengan segenap kemampuan otaknya. Mereka mengadakan perhitungan dengan cermat dan mendengarkan pendapat orang lain serta memperhatikan potensi serta pengguna inovasi yang dicarinya. Nah, tujuannya ini untuk memenuhi nilai dan kebutuhan. Inovasi yang berhasil pada umumnya ini sederhana dan terfokus serta ditujukan pada aplikasi yang didesain secara khas, jelas, dan cermat. Nah, di sini inovasi itu lebih melibatkan kerja fisik daripada pemikiran. Menurut Thomas Alva Edison ini mengatakan jenius merupakan perpaduan yang terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Lebih dari itu, inovator umumnya bekerja keras di dalam suatu bidang. Kan contohnya kayak Thomas Alva Edison ini hanya bekerja dalam bidang listrik dan menemukan inovasi baru. Nah, inovasi barunya ini seperti apa? Seperti bol lampu. Nah, di sini jenis-jenis inovasi itu ada 4. Saya mengambilnya ini menurut Mas'ud dan Mahmud. Di antaranya yang pertama itu ada penemuan. Terus penemuan itu apa sih? Kayak gitu. Penemuan itu kreasi suatu produk atau jasa atau proses yang baru belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, konsepnya ini bersifat revolusioner. Contohnya dari penemuan itu seperti penemuan telepon seluler atau telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, terus penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Nah, yang kedua ini jenis inovasinya ini merupakan inovasi pengembangan. Inovasi pengembangan. Apa sih inovasi pengembangan itu? Nah, jadi dia mengembangkan suatu produk yang sudah ada nih produknya. Nah, gimana caranya dia mengembangkan dari kayak dikembangkan lagi secara berbeda dari yang sebelumnya, seperti itu. Seperti pengembangan MCD oleh Crowe, perolehan Holiday Inn oleh Kenneth Wilson. Nah, yang ketiga ini ada penemuan jenis inovasi duplikasi. Nah, kalau inovasi duplikasi ini peniruan suatu produk atau proses yang udah ada, namanya juga duplikasi ya, kayak kopas lah ya. Nah, meskipun demikian,
upaya duplikasi ini bukan semata meniru, jadi bedalah, melainkan menambah sentuhan lebih kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Jadi dia biar gimana caranya biar lebih menarik dari pesaingnya itu. Nah, yang terakhir ada sintesis. Sintesis ini perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi baru, menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang udah ada ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya sintesis arloji pada Casio. Nah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai proses inovasi dan jenis-jenis dari inovasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Aulia, NIM 2220026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber inovasi. Sumber inovasi itu bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah bersumber dari kreativitas eksternal, dan yang kedua adalah bersumber dari kreativitas internal. Yang pertama, kreativitas eksternal. Maksudnya, kreativitas eksternal ini dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan kita tentang perkembangan, ide, dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di lingkungan sekitar seseorang. Dengan memanfaatkan hal ini, seseorang dapat memperoleh sumber informasi tentang berbagai hal, misalnya tentang fakta, kesan, citra, dan berbagai ide. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh ide yang dapat diraih dan dimanfaatkan. Dan yang kedua adalah kreativitas internal. Kreativitas internal ini muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk melakukan kreativitas eksternal. Dalam upaya ini, menggunakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Sebagai sumber, karena pengetahuan itu diperoleh dengan cara belajar. Orang akan segera mengetahui cara baru untuk memadukan ide-ide dan berbagai bidang yang berbeda untuk meningkatkan produk atau jasa yang ada. Dan berarti kreativitas internal itu muncul secara tiba-tiba di pikiran kita, di benak kita. Kemudian yang kreativitas eksternal itu berarti muncul karena kita melalui pengamatan di lingkungan sekitar, kemudian dicerna melalui pikiran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.